Sahabat setia Go Warrior yang dikasih Tuhan, Shalom, happy weekend untuk kita. Hari ini adalah Sabtu 2 November 2024, Sabtu pertama di bulan November yang diinisiasi gereja sebagai Sabtu para imam. Mari kita diajak berdoa untuk para imam supaya mereka hidup suci, setia dan penuh sukacita. Dan bagi para imam yang sudah berpulang menghadap kerahiman Tuhan, semoga mereka semua beroleh kehidupan abadi sebagaimana yang dijanjikan oleh Tuhan. Hari ini kita juga mengenangkan semua arwah orang beriman. Kemarin kita merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus, All Saints Day. Hari ini gereja mengenangkan dan berdoa untuk seluruh arwah orang beriman. Sejak awal, gereja telah mengenang dan mendoakan arwah orang-orang beriman. Praktik ini muncul sebagai ungkapan solidaritas dan kasih sayang terhadap mereka yang telah menghadap Tuhan. Sekitar tahun 1030, seorang abbas Benediktin bernama Santo Odilo dari Cluny menetapkan sehari setelah gereja memperingati semua orang kudus, diperingatilah arwah orang beriman Omnium Defunctorum. Di bawah kepemimpinan Abbas Odilio, komunitas Cluny setiap tanggal 2 November mendoakan semua jiwa, terutama mereka yang berada di purgatorium. Gereja melestarikan tradisi ini hingga kini berdasarkan teologi gereja yang berziarah, yakni kehidupan yang kita jalani sekarang. Yang kedua adalah gereja yang disucikan, yakni kehidupan arwah orang beriman di purgatorium. Dan gereja yang jaya, gereja yang telah mengalami kemuliaan, yakni kehidupan para kudus di surga. Dan ketiganya saling berkait. Gereja yang sedang berziarah ini mendoakan gereja yang ada di purgatorium hingga mereka boleh mengalami gereja yang jaya di dalam kemuliaan surga dan menjadi pendoa bagi gereja yang berziarah di dunia ini. Istimewa sekali ajaran gereja Katolik. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 6 ayat 37 sampai dengan 40. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah yang memberi hidup dan membangkitkan orang mati. Orang yang percaya kepadaku akan hidup walau sudah mati. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan aku buang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepada aku jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Putra dan yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya pernah mendengar sebuah ceramah, sebuah khotbah yang mengatakan begini. Ada seorang yang jadi mualaf
dari Kristen pindah beragama Muslim dan ia berceramah mengatakan demikian. Apakah anak presiden itu presiden? Bukan. Orang menjawab, ya tentu bukan. Anak presiden bukan jadi presiden. Apakah anak gubernur itu adalah seorang gubernur? Bukan. Apakah anak menteri itu menteri? Bukan. Kalau gitu, apakah anak Allah itu Allah? Bukan. Mereka bilang. Sahabat setia Go Warrior yang dikasih Tuhan, saya hanya bermenung demikian ya. Kalau hari ini syarat sekali bacaan hari ini dengan pernyataan antara bapa dan anak, anak dan bapa, mungkin saya ingin mengajak bermenung demikian. Apakah anak burung? Tentu burung. Apakah anak monyet itu monyet? Ya tentu monyet. Apakah anak sapi itu sapi? Tentu sapi. Apakah anak manusia itu juga manusia? Tentu manusia. Dan apakah anak Allah itu Allah? Pasti Allah. Itulah iman kita. Sahabat setia Go Warrior yang dikasih Tuhan. Dalam hukum kanonik kanon 992, gereja mengajarkan perihal indulgensi yang menjadi harta kekayaan gereja yang diwariskan oleh Yesus yang wafat di kayu salib. Harta kekayaan yang bernama indulgensi ini adalah penghapusan atas hukuman atau denda dosa sementara. Ingat, dari dosa-dosa yang sudah diakui dalam sakramen tobat ya. Jadi penghapusan denda, penghapusan hukuman ini hanya bagi dosa-dosa yang sudah diakui dalam sakramen tobat. Dan hukuman yang sifatnya ini dosa-dosa temporal, dosa-dosa ringan, dan bukan dosa berat yang menghapus hubungan kita dengan Allah. Apa sih yang termasuk dengan dosa berat dalam gereja Katolik? Contoh yang termasuk dosa berat dalam gereja Katolik: melakukan aborsi, pembunuhan. Ini adalah dosa berat dalam gereja Katolik. Sahabat setia Go Warrior yang dikasih Tuhan, indulgensi diperuntukkan bagi diri sendiri ataupun bisa dimohonkan bagi orang beriman yang sudah meninggal. Orang beriman yang sudah meninggal, bukan orang yang masih hidup kita memohonkan indulgensi baginya. Tidak. Indulgensi hanya diperuntukkan bagi diri sendiri ataupun bagi orang beriman yang telah meninggal. Loh, kita kan udah menerima sakramen tobat, Romo. Kan dosanya sudah diampuni. Kenapa masih ada indulgensi segala? Karena dosa itu punya dua akibat, saudara-saudari. Yang pertama adalah kesalahan atau dosa itu sendiri. Yang kedua, akibat dari dosa adalah hukuman atau denda. Perumpamaannya begini supaya gampang dan tidak bingung. Dosa itu seperti paku yang ditancapkan pada balok kayu. Saat kita menerima sakramen tobat, Tuhan memang mengampuni dosa kita. Ibaratnya Tuhan cabut tuh paku-paku dari potongan kayu tersebut. Tetapi lubang-lubang bekas paku tetap tinggal, tetap ada. Ini harus diperbaiki. Dosa telah membuat kita meninggalkan bekas-bekas lubang pada jiwa. Dan kerusakan tersebut diperbaiki, ditambal dengan yang namanya indulgensi. Dan hari ini gereja mengajarkan ketika kita berdoa di hari arwah orang beriman, mereka yang kita doakan, yang kita mohonkan indulgensinya pada Tuhan, mereka yang ada di api penyucian ini akan memperoleh indulgensi penuh. Maka dahsyat sekali kalau gereja Katolik mengajarkan hal ini, mendoakan arwah-arwah orang beriman, mereka yang kita cintai, yang telah menghadap kerahiman Tuhan. Sahabat setia Go Warrior yang dikasih Tuhan, Yesus dalam firman hari ini menegaskan
Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan ada yang kubuang. Sebab aku datang untuk melakukan kehendak Bapa, yaitu supaya dari semua yang diberikan kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Janji Yesus ini bukan janji kosong, melainkan janji yang sungguh digenapi bagi kita yang percaya kepadanya. Bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan awal hidup baru bersama Tuhan. Saya bangga sekali dan bersyukur menjadi orang Katolik, karena gereja mengajarkan perihal teologi kematian. Dalam prefasi sebelum doa syukur agung di misa-misa arwah dikatakan demikian. Hidup ini hanyalah diubah, bukannya dilenyapkan. Bahwa suatu kediaman abadi telah disiapkan olehnya saat pengembaraan di dunia ini berakhir. Dahsyat sekali. Sahabat setia Ngowur yang dikasihi Tuhan. Praktek mendoakan arwah dalam gereja Katolik tetap lestari. Sebab kita mengimani kelak ada persekutuan para kudus. Bersama dengan semua orang yang kita kasihi, kita akan dipersatukan dalam kerajaan surga. Segalanya tidak ada yang dibuang, karena Tuhan sungguh sayang. Kita dikasihi dan dicintainya. Maka mari kita pun memohon anugerah indulgensi hari ini bagi kita sendiri yang masih berziarah di dunia ini. Juga kita mohonkan bagi arwah orang beriman, mereka yang kita cintai, yang saat ini masih berada di purgatori, di api penyucian. Selamat bermenung dan happy weekend untuk kita. Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.